Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dalam channel kesayangan kita, Nazarul Yanis. Baik, apa kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman masih dalam keadaan yang sehat dan tetap bersemangat menjalankan aktivitas dimanapun teman-teman berada. Tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada subscriber saya yang masih setia mendukung dan menyaksikan video saya sampai dengan saat ini. Oke, baik, di video kali ini saya akan mencoba mereview dua buah paket. Nah, ini adalah paket yang baru saja saya beli ya. Di sini ada dua buah paket, yaitu paket perlengkapan untuk tablet Tab VX Lite yang saya punya ya. Dan ini saya beli adalah yang pertama, yang di sebelah kiri adalah stylus pen Adonit Style 2-in-1. Dan di sini teman-teman bisa lihat ya. Nah, ini boxnya, dan yang di sebelah kanan adalah semacam pouchnya ya, atau casingnya ya. Nah, ini juga saya baru beli ini di tempat di salah satu marketplace ya yang sama, dan ini saya rasa penting ya untuk melengkapi fungsi dari Tab VX yang saya punya ya. Teman-teman, nanti akan kita lihat ya. Oke. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan berikan komentar-komentar. Jika ada pertanyaan silakan. Saya senang hati akan menjawab pertanyaan dan kritikan apapun dari teman-teman semuanya. Baik, oke, kita lihat dulu. Ini tab yang kita punya adalah yang sebelah kiri dulu ya. Ini kita singkirkan dulu. Yang pertama adalah ini adalah stylus pen ya. Jadi ini stylus pen, ini model universal 2-in-1 ya. Teman-teman bisa lihat ya, ini nggak ada merek khusus sih sebenarnya ya di sini. Nah ya, jadi di sini hanya ada tampilannya seperti ini ya, kelihatan dari depan model stylusnya ya. Kemudian di sebelah kanan boxnya ya hanya seperti ini ya, ada produk ya, Superfine Nib Touch Pen ya, Superfine Nib Touch Pen, dan di belakang itu ada semacam keterangannya ya, teman-teman bisa lihat di sini. Oke. Di sini ditulis fiturnya sensitivitas tinggi ya, kemudian mudah dibawa ya, panjangnya itu sekitar 18 cm ya, kemudian mudah digunakan untuk pekerjaan aktif ya, dan mudah dicas dengan USB port 12 jam ya, dan juga lembut ya, lembut pada saat digunakan pengalamannya. Oke. Nah, ini saya nggak tahu ini hanya seperti ini aja bisa dicas katanya gitu. Saya nggak tahu, tapi memang ini adalah model yang universal 2-in-1 ya. Memang saya sengaja beli ini untuk mendukung tablet Advan VX tablet yang saya punya ya. Langsung aja kita buka ya. Oke, nah oke, kira-kira seperti ini guys ya. Ini dia stylus pennya ya. Ini dibilang nggak ada merek khusus sih sebenarnya ya. Ini kurang lebih harganya itu kalau saya tidak keliru sekitar 50 ribuan ya, saya lupa. Nanti saya tampilkan ya harganya ya. Nah, memang seperti ini aja bentuknya. Kalau kelihatannya di sini lihat teman-teman, ini ya cukup padu sih ya. Kayaknya dari pabriknya itu ya, dari bodybuildingnya itu kayaknya lebih kepada bagus sih, premium sih ya, karena memang tidak kelihatan seperti murahan ya. Nah, ya jadi memang ini cukup enak dipegang ya, enak dipegang dan memang tidak terlalu ringan ya. Dan di sini yang paling kelihatan keunggulannya adalah teman-teman bisa lihat di sini ada bagian ujungnya ya, atas dan bawah ya, atau kiri dan kanan ya. Di sini teman-teman kalau saya buka ini ada tutupnya. Ada tutupnya. Nah, di sini lihat ya, ini adalah bagian pen stylusnya ya. Nah, maka ya universal. Jadi memang sebenarnya tidak ada stylus bawaan yang tersedia pada tablet Advan VX Lite ini, hanya memang dia sifatnya universal ya. Oke. Nah, ya, jadi saya memang perlu ini untuk mendukung
dan memudahkan dalam navigasi juga ya. Kemudian ini cukup lentur, teman-teman, lembut ya, kiri kanan cukup lentur ya. Kalau saya scrolling nih bisa nih. Oke. Kemudian kalau di bagian atasnya ya, sama juga ada covernya, dan ini ya tipenya nip ya. Ini nip, ini Adonite ya kalau saya nggak salah ya. Coba aja nanti dicek ya teman-teman, kalau emang salah di komentari aja ya. Dan ini juga memang bisa digunakan. Nah, ini dua fungsi ya, dua fungsi. Ini kira-kira seperti materialnya ya kayak logam gitu ya, kayak kawat busa begitu sih memang ya. Hanya mungkin nanti memudahkan ya, tergantung kebutuhan sih, tergantung kebutuhan dan tergantung penggunaannya ya. Untuk scrolling nyaman sekali ya, teman-temannya bisa lihat ya. Nah, oke. Kemudian nah ini juga ya di bagian atas ya, teman-teman juga bisa lihat kalender. Nah, jadi ya ini memang saya beli untuk menunjang fitur dari tablet Advan VX Lite ini ya. Oke, dan di sini juga ada magnetnya ya, ada magnetnya yang memang mempengaruhi dan sebenarnya bisa diletakkan, hanya saja ini sudah tertutup dengan cover nih ya, jadi nggak bisa digunakan untuk magnetnya ya. Jadi teman-teman, ini ada magnetnya ya. Kalau saya bisa tunjukkan ini, nah ini magnet nih ya, ada magnetnya nih, kalau di pisau ini ada magnetnya tuh, lengket ya, karena memang ada magnetnya, jadi jadi memudahkan untuk penyimpanan. Nah, jadi kalau disimpan, kalau teman-teman punya tablet ya yang memang material belakangnya itu logam, itu dia bisa diletakkan. Nah, saya nggak tahu ini, kayaknya memang nggak perlu dicas deh ya, karena memang nggak ada yang menggunakan pengecasan ya, jadi nggak perlu, memang magnetnya hanya untuk menyimpan saja. Nah, sayangnya memang ini tertutup dengan cover, jadi saya nggak bisa menyimpannya gitu ya. Tapi ini ya semacam ada lengket-lengket loh, ada ya, cuman tertutup dengan cover ya. Oke, nggak masalah ya. Sekarang kita coba dulu untuk pengujiannya. Pengujian saya coba di aplikasi Sketchbook ya, pengujian dari stylus universal ini ya. Oke teman-teman, baik, coba ya. Oke, cukup lancar sih kalau menurut saya, teman-teman bisa nilai sendiri ya. Walaupun ada sedikit keterlambatan ya, latensinya kelihatan, tapi lihat, ini menggunakan aplikasi Sketchbook ya, masih nyaman kan, masih baik sih kalau menurut saya ya. Kalau saya tulis ya, nama saya, oke, masih nyaman ya, hanya memang ya kurang sensitif ya, karena bentuknya seperti Adonite seperti ini ya, teman-teman bisa lihat ya. Oke, nah kalau begini ya, tapi bisa sih kalau digunakan, dan masih oke lah ya kalau untuk tulis gitu ya. Nah, apakah tablet ini mendukung palm rejection ya? Sayang sekali enggak ya. Kalau saya pikir, nah ini enggak dia. Ya, dia tidak mendukung palm rejection karena memang secara pabrikannya, secara bawaannya memang tidak disediakan untuk stylus bawaannya ya. Jadi memang ini stylusnya universal saja ya. Jadi kalau memang teman-teman menulis di sini jangan sampai ya tidak bisa ya, jangan sampai tangannya menyentuh layar ya, karena belum support palm rejection. Jadi ya seperti ini ya, kalau tulis pun ya. Nah, nggak kelihatan guys, ini kalau saya tulis dulu terus saya taruh tangan saya udah ya. Jadi belum support sih sebenarnya ya, hanya memang dia secara universal bisa digunakan ya. Kalau memang saya tulis di sini misalnya ya belum bisa guys ya, kelihatan banget ya. Oke, jadi kalau buat catatan misalnya YouTube, aduh sulit ya, YouTube. Oke,
Ya, jadi memang secara universal ya tadi ya. Oke. Nah, kalau lebih besar dia oke, masih bisa digunakan. Tapi kalau sensitivitas yang tinggi, nah dia sulit. Oke, coba kita gunakan yang ujung satunya ya, yang nipnya ya. Apakah lebih gampang? Ya ternyata sulit juga guys. Ya memang ya kalau detail gitu sulit ya, untuk menulis detail sulit ya. Tapi kalau mungkin untuk mewarnai, nah ini nyaman ya, ini enak digunakan. Kalau untuk mewarnai itu yang lebih enak gitu ya. Terus kalau mengarsir gitu lebih enak ya. Nah ini bisa digunakan. Tapi kalau untuk yang detail-detail sulit, karena memang secara teknis dia, oh ini gampang guys, ini bisa guys ya, tapi nggak yang sensitif banget ya, karena memang secara teknis dia bukan untuk mendukung sensitivitas yang tinggi ya. Jadi ini hanya bersifat universal, jadi bisa saya tunjukkan kepada teman-teman ya, sifatnya hanya universal ya, untuk memudahkan saja ya, menambah fitur-fitur ini oke sih guys ya, hanya tidak mendukung sensitivitas tekanan dan palm rejection tadi, jadi agak sulit. Nih kalau pena ini gimana ya? Nah kalau besar begini masih bisa, ini masih bisa sih. Nah, kalau besar begini masih bisa, hanya kalau untuk yang detail, nah itu sulit. Nah itu bedanya. Ya, nah, ini bedanya ya. Jadi memang it's okay ya. Ini harganya sekitar 50 ribuan kalau saya tidak keliru ya. Jadi ini saya pikir penggunaan untuk menggambar mungkin hanya di beberapa model saja ya, di beberapa pilihan item ya yang tersedia di sini ya. Mungkin secara overall bisa digunakan, hanya tidak untuk pekerjaan-pekerjaan yang detail, sensitif dan profesional, itu aja. Oke, itu kalau digunakan sebagai kebutuhan untuk menggambar. Oke, sekarang coba untuk kebutuhan yang lain ya, kebutuhan yang lain misalnya pekerjaan kita untuk di PowerPoint misalnya. Di sini saya menggunakan aplikasi WPS ya. Nah ini kalau saya gunakan aplikasi WPS misalnya untuk membuat presentasi ya, misalnya ini kosong ya. Nah ini kayaknya enak deh ya. Oke, tinggal misalnya ini judul besar, ini bisa digunakan, nyaman ya, bisa saja ya. Nah, ini lebih sederhana. Dan kalau untuk kebutuhannya ya, ini bisa juga ya. Nah, ini bisa diatur-atur gitu ya. Nah, jadi bisa di navigasinya lebih cepat lah. Nah, mungkin kepada ya untuk menunjang pekerjaan saja sih ya, lebih kepada menunjang pekerjaan. Nah, ya. Oke. Kalau saya edit ya, subscribe misalnya ya. Nah, ini bisa digunain ya. Ini bisa digunakan. Terus kalau navigasi kecil itu bisa. Ya. Nah, itu bisa. Ya, simpelnya ya lebih untuk memudahkan navigasi aja ya. Nah, kira-kira seperti itu ya. Ini kita sudah coba review dari stylus pen ya, universal 2-in-1. Oke, teman-teman. Kita tutup dulu ya. Oke. Dan ya cukup worth it untuk menunjang saja ya, hanya memang bukan untuk pekerjaan-pekerjaan atau kebutuhan yang profesional ataupun kebutuhan-kebutuhan yang memang perlu sensitivitas dan detail yang tinggi ya. Jadi ini saya beli memang untuk menunjang performa saja. Kemudian lanjut ya, ini adalah pouch atau semacam case-nya ya. Case ini juga saya beli ya, harganya sama, ini kurang lebih harganya sekitar 50 ribuan ya. Jadi ya kotaknya kosong gini aja guys ya, boxnya kosong gini aja, kayaknya ini handmade
Oke. Nah, bentuknya seperti ini ya. Ini memang saya beli yang warnanya sama ya, senada dengan casingnya ya. Warnanya ya silver abu-abu grey gini ya. Ya. Dan nah di sini dia seperti semacam sarung gitu, pouch. Nah, ini bisa kita masukin ya, berhubung ini tablet Advan VX Lite ini kalau udah pakai casing dia nggak bisa melekat ya. Jadi seringkali untuk supaya tidak hilang ya, supaya tidak kececer atau lupa, nah ini dimasukin ke sarungnya. Jadi memang saya butuhkan ya. Kemudian ini bisa diikat. Nah ya, diikat seperti ini, dan di sini ada karetnya guys. Ini ada karetnya. Jadi mungkin kalau bisa saya bilang ini memasangnya ya seperti ini ya. Nah seperti ini nih masangnya ya. Jadi disarungin begitu. Oke, sebentar kita sarungi dulu ya teman-teman. Ini ya, kita lepas dulu tabletnya ya. Nggak usah deh, langsung aja ya kali ya. Oke, nah seperti ini ya kira-kira ya. Nah teman-teman, jadi memang ya melekat pada casingnya. Lihat warnanya seragam, senada ya, warna abu-abu, dan memang dia melekat pada casingnya sehingga ya tidak kelupaan ya, tidak kelupaan dan tidak kececeran. Karetnya cukup keras ya, cukup kencang juga karetnya. Saya pikir karetnya ini bagus juga ya, nggak ada masalah sih. Lihat karetnya cukup kencang. Oke, dan terlipat guys. Sebentar, terapikan. Oke. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Nah, jadi memang ya, oke, jadi memang ada stylus di sini ya yang bisa melekat atau yang bisa terikat di belakang casingnya ya. Nah, di sini memang jadi tidak ketinggalan gitu ya. Nah, seperti ini kurang lebih teman-teman. Oke, kebutuhannya, dan dia tidak lupa dan tidak memudahkan kita membawanya ya. Jadi kalau kita perlu ya tinggal ya. Nah, jadi memudahkan saja sih kalau perlu, lebih praktis ya, tinggal ambil dari belakang di sini teman-teman. Nah, tinggal dikeluarkan saja ya. Terus ya ini bisa untuk dipakai bekerja ya. Oke. Oke. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi ya lebih kepada menunjang performa kerja saja ya. Nah, tapi ya itu karena memang dia bukan stylus original ya, memang Tab Advan VX Lite ini ya tidak support atau tidak punya stylus yang original ya. Jadi ya seperti ini ya, kita gunakan stylus yang universal. Oke, kurang lebih seperti ini ya teman-teman, aksesoris yang baru saja saya beli ya untuk menunjang performa dari Advan Tab VX Lite yang kita punya ya. Bentuknya seperti ini, lebih rapi dan lebih mudah. Nah, jadi kalau kita bekerja tangannya basah ataupun ada masalah ya, kita bisa menggunakan stylus dan memudahkan dalam pekerjaan. Oke, mungkin saya rasa cukup ya untuk review dan sedikit berbagi ya mengenai stylus universal yang kita punya ya. Teman-teman, nanti saya kalau yang pingin tahu belinya di mana, boleh nanti ketik komentar ya, saya bisa infokan dapat di mana ya, bisa dicari di mana ya. Oke, terima kasih. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan berikan komentar-komentar, dan see you guys on the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.